Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, semangat 45 kayaknya ini. Walaupun panas-panas ya. Panas mataharinya lumayan nih, lagi cetar-cetarnya nih ya. Ya, selamat siang, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kevin Hu. Tepuk tangan dulu buat beliau yang luar biasa di tengah kesibukannya. Tadi pagi kayaknya lagi paripurna tuh, saya lihat tuh status Bapak. Tapi siang-siang, padahal jadwalnya masih ada sebenarnya, tapi menyempatkan diri hadir bersama kita semua bertemu dengan warga masyarakat Kelurahan Jelambar dan Kecamatan Grogo Petamburan. Makasih Pak Dewan atas kehadirannya, dan saya hormati juga di sini hadir Pak Lurah Kelurahan Jelambar, ada Pak RW 8, dan mungkin ada RW lainnya juga, ada RW 3 tadi dan para ketua RW yang hadir. Dan yang saya hormati di sini ada para narasumber, ada Pak Haji Oding dan narasumber satu lagi, mohon maaf, dan Bapak Ibu semua mungkin hadir, LMK, para ketua RT, para ketua RW, FKDM, siapa lagi nih, PKK, kader Posyandu, pos apa lagi, pos Hansip, mungkin dan semua ya Bapak Ibu semua, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan terutama nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara Sosperda, sosialisasi peraturan daerah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, panjang umur, banyak rezekinya, dilunasin utangnya. Kalau utang aja pada kenceng itu, sama berarti kita nasibnya Bapak Ibu semua. Ya baik Bapak Ibu semua, dimana pada siang hari ini tadi benar disampaikan Pak Lurah, dan saya lihat sejalan juga nih dengan nanti materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, di mana ya kita tahu tadi Pak Heru juga sudah menyampaikan masalah yang sangat pelik kita hadapin saat ini, masalah sampah. Karena kita tahu di media cetak maupun media elektronik, pemberitaan terkait sampah DKI ini lagi viral, lagi booming, di mana Bantar Gebang yang sudah berpuluh-puluh tahun kita buangin itu sampah kita, tiap hari berpuluh-puluh ribu ton diangkut ke Bantar Gebang, ternyata sudah mencapai titik jenuh, sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai akhir batas di mana sudah tidak bisa tertampung lagi. Kita tahu sebelum Lebaran kemarin, 4 hari atau 5 hari sebelum Lebaran, timbul korban. 4 orang PJLP, supir truk, pegawai DKI Jakarta terkubur hidup-hidup dalam gunung sampah. Bayangkan ya, 4 nyawa melayang karena sampah. Dan hasil daripada inspeksi ataupun hasil daripada kajiannya bahwasanya Bantar Gebang sudah tidak bisa lagi menerima sampah sebagaimana kondisi sebelumnya. Dan juga sudah banyak penolakan dari warga sekitar Bekasi, sampai DPRD-nya juga ya Pak Dewan terakhir itu turun juga, sampai turun ke jalan menghadang truk-truk yang datang dari Jakarta. Supir-supir kita yang sudah berangkat jalan dari sini disuruh putar balik karena mereka nggak mau menerima dan nggak mau terjadi kemacetan yang parah karena kondisi Bantar Gebang yang nggak bisa normal. Sampai kapan kondisi tersebut akan seterusnya? Apalagi per 1 Agustus itu sudah nggak bisa sama sekali sampah organik dan anorganik diterima di Bantar Gebang. Hanya sampah yang bersifat residu, artinya sampah yang nggak akan bisa diolah lagi, yang nggak akan bermanfaat lagi, yang akan dimasukkan ke Bantar Gebang. Sambil memang Pemprov DKI Jakarta lagi membangun sarana terkait pengolahan sampah, sedang dibangun RDF 2 titik, 2 lokasi yang sekarang lagi proses pengembangan, dan akan mungkin kayak Pemprov
Jakarta Barat aja, Pemkot Jakarta Barat sudah lagi mencari CSR yang siap membangun dan mengatasi permasalahan sampah. Inilah menjadi permasalahan kita bersama. Yuk sama-sama, tadi Pak Lurah juga sudah menyampaikan ada Ingup 5, di mana kemarin juga Pak Gubernur dalam pencanangan HUT Jakarta kemarin di Rasuna Said ya juga mencanangkan bahwa per tanggal 10 warga kita, masyarakat semua, Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan pengolahan dan pemilahan sampah. Kayaknya kita mulai, Pak Ibu, saya nggak tahu per 1 Agustus, bukan nakutin, tapi itulah kondisi keadaannya seperti itu. Bukannya Dinas LH nggak bisa bekerja, bukan seperti itu Pak, tapi memang kondisi alam, kondisi yang ada saat ini, apalagi nanti kalau hujan di Bantar Gebang, Bekasi, udah sama sekali dah, daripada dipaksakan dikirim sampah dari sini yang ada timbul nyawa lagi, korban nyawa, dan itu nggak akan bisa. Yuk sama-sama kita juga lagi berproses. Pak Lurah lagi mungkin akan menyiapkan atau lagi mensosialisasikan secara masif kepada warga masyarakat untuk melaksanakan program ini. Kita pilah, kita olah sampah kita yang organik, kita bikin kompos masing-masing. Saya pikir kalau dimulai dari rumah masing-masing mungkin bisa teratasi. Paling kan kalau satu rumah 2 hari itu nggak lebih dari 1 kantong plastik untuk sampah organiknya. Saya yakin itu ya, ibu-ibu terutama yang masak nih. Sisa potongan kangkungnya, sisa potongan bayam, wortel dan lain-lainnya dimasukin ke kantong, dipilahnya. Nanti mungkin kalau belum ada dikumpulkan ataupun dibikin kompos alat kompos secara manual, itu bisa gampang sekali. Nanti Pak Lurah juga secara masif ya, Pak Lurah disosialisasikan ke Pak RT juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Makanya kita sama-sama peduli, inilah masalah kita bersama, bukan masalahnya Dinas LH aja, bukan masalahnya wali kota saja, tapi ini masalah kita bersama. Sampai mudah-mudahan sudah ada RDF di wilayah kita yang bisa menerima sampah beribu-ribu ton. Mungkin itu saja. Saya ingin kita semua peduli terhadap lingkungan. Kita ingin sama-sama kita jaga, kita hidup yang nyaman di wilayah kita. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan bisa kita ikut membantu mengatasi permasalahan ini. Makasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.